Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Hamka Padang Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Sobat Hamka. Amin. Pada video kali ini adalah salah satu program dari Hamka Padang, yaitu Muhasabah. Muhasabah adalah kegiatan evaluasi terhadap diri sendiri. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk santri menilai dan merenungkan kembali apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Kegiatan muhasabah ini dilaksanakan di Bukit Tinggi. Kegiatan diawali dengan mempersiapkan anak-anak yang akan mengikuti muhasabah di sekolah. Kemudian berangkat dengan menggunakan bus sekolah pada pukul 14.00. Selama perjalanan ke Bukit Tinggi, santri berhenti untuk istirahat dan sholat asar berjamaah di salah satu masjid di Lembah Anai pada pukul 15.30. Kemudian, setelah selesai melakukan perjalanan ke Bukit Tinggi dan sampailah di rumah tempat kegiatan muhasabah di Bukit Tinggi di pukul 18.30. Kemudian, langsung sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid yang berada di Bukit Tinggi. Setelah sholat berjamaah, kemudian makan bersama di rumah dan dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus dipimpin oleh Ustadz Ahmad Tondiri Tongga ME. Kita awali dengan Al-Qur'annya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Setelah itu, pembukaan acara muhasabah dilakukan pada pukul 20.30 yang dipimpin oleh Kepala Sekolah SMA, yaitu Ustazah Monika Kurniawati, MPDE GR. Karena di malam hari ini yang lumayan dingin, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berkumpul bersama di tempat baru yang kita berdatangi malam ini untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah. Salat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Insinyur Rio Nasri MM selaku tuan rumah
Bendahara Yayasan, yang terhormat Ustadz Ahmad Tondiri Tomo selaku Kepala Asrama. Selanjutnya Ustadz Ridho Maulana SPD selaku pemateri kita, yang insya Allah sampai besok dia akan menemani kita di sini. Juga Ustadz dan Ustazah yang hari ini berkesempatan hadir, dan juga Ananda Ustazah yang kami banggakan. Hari ini tanggal 24 Agustus 2024 kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan muhasabah kelas 12 di tahun ajaran 2024-2025. Tujuan kenapa antum kami undang ke sini salah satunya adalah untuk mensucikan hati, mensucikan diri, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masing-masing kita punya hajat, punya keinginan, sehingga acara ini tercetuslah gitu ya. Dan kami berharap sampai besok antum semua bisa melaksanakan kegiatan ini dengan kondisi yang sehat dan bisa mengikuti semua kegiatan kita tanpa ada yang walaupun satupun. Dan Ustazah Mintana dari awal ya, kita menginjakkan kaki di sini niat kita baik, tidak ada niat yang ingin ngapa-ngapain enggak. Makanya Ustazah minta jangan ada satu dari kita yang melenceng dari niat kita datang ke sini. Ya, kita berharap semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Baik, untuk tidak memperpanjang lagi, Ustazah persilahkan langsung, Ustaz tadi langsung ya Pak ya, kepada Bapak Insinyur Yulnasri MM untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka kegiatan muhasabah kita malam ini. Kepada Bapak Insinyur Yulnasri MM kami persilahkan. Kemudian acara ini langsung dibuka oleh Bapak Bendahara, yaitu Bapak Insinyur Yulnasri MM. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ustazah Monika, yang kami hormati Ustadz Tondiri Tomo, yang kami hormati Ustadz Ridho yang akan memberikan muhasabah pada malam hari ini, Ustadz, Ustazah, dan anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita telah selamat sampai di Bukit Tinggi sesuai dengan program yang disampaikan oleh Pak Ketua, yaitu Pak Jasrial, bahwa kita mempunyai kegiatan ekstra, yaitu namanya muhasabah, dan juga kegiatan belajar malam yang tiap malam diadakan di Hamka. Tentu anak-anak Bapak ketahui, Pak Ketua punya program ini adalah tidak membebani saudara-saudara, tidak membebani orang tua saudara. Karena kenapa? Karena beliau mengharapkan sekali pada Ananda yang kelas 12 ini bisa diterima di perguruan tinggi harapan. Beliau bercita-cita bahwa 5 perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini bisa Ananda masuk. Makanya di Hamka punya program belajar sampai kelas 2 atau kelas 12, kelas 11. Kelas 12 kita membahas soal-soal yang akan dites nantinya untuk masuk perguruan tinggi. Dan Anda tidak perlu lagi bimbel-bimbel lagi. Tidak perlu bimbel karena Ananda semua telah dibimbelkan, diangkat sendiri oleh Ustadz Ustazah yang
mempunyai ilmu yang lebih. Semua guru-guru kita tidak ada S1, S2 semuanya. Makanya harapan daripada Ketua Umum kita Pak Jasrial mengharapkan sekali saudara sungguh-sungguh bisa belajar, ya. Bagaimana saudara supaya saudara bisa diterima sesuai dengan keinginan saudara, ya. Kalau Pak Jasrial itu mengharapkan saudara bisa diterima di ITB, di UNPAD, di Universitas Gadjah Mada, ya, di IPB, di UI, dan sekolah kejuruan atau sekolah ikatan dinas, ya. Contohnya di STPDN, ya, dan lain-lainnya. Makanya begitu juga di kepolisian dan tentara. Saya juga ada mendengar daripada anak-anak Bapak semua pingin masuk, ada yang masuk ingin jadi polisi, jadi tentara, makanya banyak berlatih. Ananda tidak boleh merokok, ya, tidak boleh merokok bagi yang masuk polisi, tentara, ya. Makanya latihan lari terus, ya. Dan juga ada sit up, push up, kita lengkapi sarana semuanya. Dan Ananda pergi berenang, karena ada tesnya, ada tes berenang, ada pull up, sit up, dan juga lari. Usahakan lari itu dihitung berapa putaran. Kalau lebih maksimal tiap hari, tiap sore. Kalau yang ingin jadi masuk polisi atau tentara atau ikatan dinas. Kalau ingin masuk ITB misalnya teknik mesin, sipil, ya, teknik elektro, makanya belajar, ya. Karena yang dites cuma tiga kita ditesnya, tidak susah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, matematik, 3 cuma. Makanya Anda fokus yang 3 itu. Kalau tidak mengerti, tanyakan pada guru yang mengajarkannya. Dan juga waktu belajar malam pertanyakan, jangan sungkan-sungkan, karena ini adalah untuk diri Ananda, ya. Orang tua Ananda menyerahkan pada Hamka, ya, pada kami untuk bagaimana supaya Ananda bisa menjadi orang, ya, bisa menjadi orang. Begitu susahnya orang tua saudara mencari uang demi untuk Ananda. Mungkin di antara Ananda orang tuanya yang punya uang banyak dan uang yang ekonominya menengah, dan juga ada yang enggak di bawah. Saudara tahu enggak berapa uang yang dikeluarkan untuk memasukkan Ananda sekolah di Hamka? Cukup besar. Tambah biaya belanja saudara-saudara semuanya. Makanya ingatlah, percayalah saudara. Nanti saudara akan menyesal kalau tidak serius saudara belajar untuk setahun ini. Makanya saudara nanti akan gagal, menangis sendiri, kasihan kami. Dan kami apabila saudara-saudara semua menjadi orang, kami tidak akan meminta. Saudara terima di perguruan tinggi semuanya, baik itu sekolah ikatan dinas, kami senang karena kami telah berbuat saudara-saudara menjadi orang, ya. Makanya saudara Bapak minta tolong serius, tidak lama-lama. Kita tidak lama-lama lagi, ya kan? Belajar ini tidak lama lagi. Sebentar lagi kita udah tamat tes masuk perguruan tinggi, ya. Makanya tolong fokus, jangan ugalan, ya. Seperti tadi contohnya, mohon maaf pada Ananda semuanya, kita ada berkumpul di sini, saudara memisah. Kami tahu saudara semua lapar, tapi bukan saudara saja, teman-teman juga demikian. Makanya tolong kompak kita. Apa sampaikan Ustazah tadi, patuhi aturan yang ada, yang diberikan oleh Ustazah waktu kita muhasabah, waktu kita mengaji, waktu kita sholat tahajud, ya. Patuhi semuanya. Memang susah, tapi susah sementara susah. Kalau kita rajin melaksanakannya, pasti tidak akan susah, ya. Kalau saudara berhasil nantinya masuk perguruan tinggi, kami bangga, bahagia, Pak Jasrial juga bangga, orang tua saudara apalagi. Saudara melihat sendiri, nah,
berapa terima? 30 anak SMA yang kelas 12 terima 27 ya, di perguruan tinggi. 3 yang sekolah yang tidak di negeri ya. Makanya tolong ini, kami punya target ya, Hamka punya target, Ananda terima seluruhnya di perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan saudara. Jadi Bapak ingatkan lagi, tolonglah serius. Kegiatan ini adalah bagaimana untuk menyadarkan saudara semuanya ya. Untuk saudara ketahui pengalaman saya adalah pensiunan pegawai negeri, untuk saudara ketahui ya. Saya pensiunan. Orang tua saya cukup mampu ya, waktu saya kecil itu cukup mampu, tapi orang tua saya sudah tidak ada lagi. Mampu orang tua saya dua-duanya. Orang tua laki-laki pegawai negeri, orang tua perempuan berdagang di pasar raya ya. Saya cuma berdua bersaudara ya, mampu orang tua. Tapi saya sadar akhirnya saya dapat di perguruan tinggi di UNAN. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ustadz dan langsung melaksanakan muhasabah oleh pemateri sampai pukul 22.30. Kalau kita mungkin sudah kecewa, hati terluka, marah, tapi itu tidak terjadi kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak-anak cucu mereka, insya Allah dia tidak akan pernah mempersekutukan Engkau ya Allah, dia akan menyembah Engkau ya Allah. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya banyak umat Nabi Muhammad saat sekarang ini. Cinta Nabi Muhammad kepada umatnya yang paling besar, tidak kepada anaknya Fatimah. Ketika Nabi Muhammad berada di penghujung hayat sakrat, yang diingatnya itu siapa? Umatnya. Bahkan diulang-ulang, umati, bagaimana nasib umatku? Pertanyaannya, sampai saat ini kita hidup, sudah berapa kali kita mungkin bersolawat kepada Nabi kita tercinta ini? Seringkah kita bersolawat? Seringkah kita berkirim solawat? Padahal dengan solawat itu menunjukkan bahwa kita betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang cinta, rindu dengan Nabi Muhammad. Siapakah umat yang paling dicintai? Ya kita. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling kau cintai? Apakah kami ya Rasulullah? Betul, karena engkau sahabatku. Tapi ada lagi, mereka yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah bertatap wajah denganku, dialah umatku. Siapa kita yang saat sekarang ini? Maka Nabi kita, Nabi Muhammad itu kelak berada di surga, kelak berada di yaumil akhir, dia tidak akan mau membuka pintu surga sebelum umatnya semuanya berkumpul. Tidak akan mau membuka pintu surga sebelum umatnya berkumpul semuanya, baru dia membuka pintu surga. Jadi bagi kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, berbanyaklah bersolawat karena besar perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad, dalam memperjuangkan agama Islam ini. Bukan hartanya saja yang dipertaruhkan, tapi nyawanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita hadir berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan tujuan kita muhasabah diri. Muhasabah itu apa? Kita introspeksi diri. Jadi Anda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bukan yang pertama kalinya muhasabah, ya? Sudah sering? Ya, Ustaz, ya, pasti sudah sering kena program dari
asramanya. Ya, tujuannya tidak lain adalah mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ibadah kita, mengingat-ingat kesalahan kita yang sudah berlalu. Mungkin ada kesalahan kita kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita yang tidak kita sadari. Maka itulah yang perlu kita introspeksi pada malam hari ini. Anda semua ya, kita sebagai anak tidak mungkin tidak mempunyai kesalahan kepada orang tua kita. Beruntung bagi kita yang masih punya orang tua, ada ayah dan ibu kita yang masih hidup. Tapi ada banyak anak-anak yang hari ini tidak punya orang tua. Kalau ditanya kepada anak-anak yatim itu, dihadapkan dua pilihan. Apakah kamu pilih uang atau pilih orang tuamu kembali ke atas dunia? Maka dia akan pilih orang tuanya kembali ke atas dunia. Maka yang paling sedih yang dia rasakan ketika hari raya, ketika kita mungkin yang masih punya ayah dan ibu, kita masih dapat mencari tangan ibu kita, kita masih dapat bersalam dengan orang tua kita. Tapi ada mungkin sebagian teman-teman kita yang sudah tidak bisa lagi, yang bahkan ketika kecil sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka pada malam hari ini kita datang hadir berkumpul, kita mengingat-ingat kembali apa sih kesalahan yang Allah lakukan Assalamualaikum kepada orang tua kita, terutama apalagi kepada ibu kita yang 9 bulan 10 hari mengandung melahirkan kita. Seorang ibu kita yang luar biasa, seorang ibu yang tangguh, yang telah merawat mendidik kita. Kalau bukan karena orang tua, kita mungkin tidak bisa merasakan bersekolah, ya kan? Kalau bukan berkat perjuangan pengorbanan orang tua kita. Maka semuanya mungkin untuk lebih meresapi, sebenarnya ini harus diiringi dengan musik. Nanti pas momen-momen yang paling sedihnya, musiknya kayak solawat biasanya kalau dalam cara musabah seperti itu. Ya, ada enggak yang enggak pernah bersalah ke orang tua di situ? Enggak mungkin ada. Pasti di antara kita semua yang pernah membentak orang tua. Tapi kita enggak ingat entah kapan itu. Tapi sadar enggak kita itu dosa besar melawan kepada orang tua? Ya kan? Ketika kita punya ibu, kita masih punya satu tiket menuju surga. Apa sih keutamaan kita berbakti kepada orang tua? Yang pertama memang diutamakan berbakti kepada orang tua. Maka sesekali jangan pernah berkata kepada orang tua. Bil walidain, berbuat baiklah kepada orang tuamu yang telah merawatmu, yang telah melahirkanmu, apalagi ibu kita. Ada enggak ibu kita pernah berkata, aku menyesal punya anak seperti kamu? Ada enggak? Keluar kata-katanya, hai si fulan, aku menyesal punya anak seperti kamu. Bahkan dengan nadanya yang lembut, wahai si fulan, anakku yang paling tersayang, yang paling ibu sayang. Pasti pernah kalian dibegitukan oleh orang tua. Tapi ada masanya ketika itu mungkin kita tidak sadar, kita melakukan kesalahan, kita membentak hati orang tua kita, apalagi ibu kita yang telah melahirkan kita ke atas dunia ini, yang telah mempertaruhkan nyawanya. Baik Anda semua, untuk lebih meresapi, mungkin Ustaz akan minta coba kalian semua ya pegang pundak teman kalian, ya kalian pegang aja pundaknya. Berkata ketika sholat subuh dibangunkan anaknya, wahai anakku, gak tahu ya, si fulan, hai anakku yang paling ku sayang, bangun waktunya sholat subuh. Kenapa dibangunkan? Karena ada masanya nanti ketika dia mengkhawatirkan
di saat azan subuh berkumandang kamu tidak lagi terbangun, bahkan tertidur, terlelap dengan tidurmu. Itulah yang dikhawatirkan oleh orang tuamu. Coba bayangkan, coba bayangkan saya menyakiti ibu saya. Ya, yang pegang pundak hari ini adalah ibu kalian, bukan teman kalian. Seakan-akan ini adalah ibu kalian sedang merangkulkan kalian. Nah, aku titipkan kamu ke pondok pesantren Hamkah supaya kamu menjadi anak yang soleh. Nah, aku titipkan kepada guru-guru di sana. Kesalahan anakmu ini yang banyak. Bu, dulu aku pernah melawan kepadamu, Bu. Aku pernah membuat ibu menangis dengan perkataanku. Tapi aku gak pengen ibu jauh dari ibu. Untuk ayahku yang jauh di sana, ayah, yang berhenti letih bekerja untuk keluarganya, untuk anak yang disayangnya, agar anaknya bisa, kalau kau pengen sesuatu pasti minta, ya aku pengen ini, masih bisa minta ke ayah. Tapi kalau ayah nggak ada, minta ke siapa? Pada pukul 23.00 materi selesai. Santri kemudian bersiap-siap untuk istirahat tidur. Kita semua adalah anak, kita masih punya orang tua. Ustazah juga masih punya ibu, tapi sudah tidak punya ayah lagi. Beruntung antum yang saat ini masih lengkap ya. Beruntung sekali. Ustazah ditinggalkan ayah itu seumuran antum. Seumuran antum. Di saat masih sangat merindukan kasih sayang dari seorang ayah, itu cinta pertamanya Ustazah itu. Di seusia itu, anak perempuan itu memang lagi dekat-dekatnya ya sama ayah gitu. Dan nikmat itu Allah cabut begitu aja. Makanya kita yang masih punya ayah dan ibu, syukuri itu setiap hari. Caranya gimana? Berdoa ya untuk orang tua kita. Setiap selesai sholat berdoa. Cuma itu yang bisa kita kasih ke mereka, gak ada yang lain lagi. Implementasi dari itu apa ya? Dari perilaku kita, ya, perilaku kita sehari-hari. Perlihatkan bahwa kita anak-anak yang sayang kepada orang tua. Kita bersyukur memiliki mereka sampai detik ini. Allah belum cabut nikmat itu di kita, maka syukuri setiap waktu. Baik, terima kasih Ustaz untuk yang malam ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi, karena waktu sudah malam juga dan saya yakin antum semua sudah lelah, ingin beristirahat. Mudah-mudahan malam ini bisa bermimpi indah ya, mimpi bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Amin ya Allah. Sampaikan salam dan rindu kami kepada mereka yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tolong diberisin lah, fokus sama sepeda kita. Kemudian malam ini jangan lama-lama tidur, karena besok kita jam 3 itu sudah bangun. Kita tahajud bersama di sini, tidak usah di masjid. Nanti kita berjamaah, nanti dipimpin oleh ustadz kita, dan mungkin nanti kita tutup dengan witir. Karena tidak ada yang keluar dari rumah ini. Tolong jaga nama baik Pak Ul yang sudah memberikan tempat pada kita. Itu saja. Kalian tidur di sini, Ustadz juga nanti di sini, supaya jangan terlalu lama lah tidurnya. Silakan ambil posisi dan beres-beres, cuci segala macam. Oke, terima kasih Ustadz. Nanti juga istirahat di kamar saya. Oke. Untuk malam ini sama-sama kita melepaskan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pukul 3 pagi, santri bangun untuk melakukan sholat tahajud berjamaah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Hum fiha khalidun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفوا عند الحساب. Setelah itu, Bapak Bendahara yaitu Bapak Insinyur Yulnasri MM memberikan pengarahan kepada santri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal Kemudian mursalin sholat subuh wa berjamaah. ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Lido, dari siang kemarin sampai subuh ini menemani kita. Begitu juga Ustadz Tondi di Tomah, dan juga dari tim kreatif yang juga meliput semua acara-acara kita mulai dari berangkat sampai sekarang ini. Beliau mengikuti kita, mudah-mudahan perjalanan kita ini diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat. Salawat. Salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan antara kata
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz Ridho, Ustaz Tondi, tim kreatif, anak-anak Bapak yang hadir sholat tahajud pada pagi hari ini, subuh ini telah kita laksanakan sekalian sholat witir 3 rakaat telah kita laksanakan. Mudah-mudahan menjadi amal buat kita semua dan selamat hendaknya perjalanan kita pulang nanti, dan Bapak mendoakan semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti angka dan terima di perguruan tinggi yang Anda harapkan. Kami bahagia dan kami senang. Ya, kita telah mengikuti muhasabah tadi malam oleh Ustadz Ridho. Ya, tujuannya adalah untuk menyadarkan Ananda semuanya bagaimana supaya Ananda itu bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya tahu bahwa Ananda semuanya adalah orang tuanya berkecukupan. Ya, kalau tidak berkecukupan tidak mungkin bisa masuk ke Hamka. Dan juga Ananda masuk ke Hamka tidak begitu saja, melalui proses yaitu melalui tes. Walaupun orang tua Anda berkecukupan, punya banyak uang, tapi kalau tidak lulus dalam ikuti tes di Hamka juga tidak bisa. Makanya tolong Ananda manfaatkan. Kita hidup di dunia ini, ya, Hamka ini adalah sekolah untuk dunia dan akhirat. Ya, kita bukan sekolah umum. Kita mengejar akhirat dan kita mengejar dunia. Ya, Allah mengajarkan demikian, bahwa tentulah ilmu sepanjang masa. Carilah rezeki yang halal. Ya. Makanya Ananda semuanya harapan Bapak, tolonglah Bapak minta pada Ananda belajar serius. Oke, sementara waktu saya dapat sampaikan sekali lagi, saya ingat kepada Ananda semuanya, tolonglah waktu kita tidak berapa lama lagi. Manfaatkan waktu ini. Ananda harus terima di perguruan tinggi. Ananda dari hati kecil Ananda semuanya bertekadlah. Saya harus terima di perguruan tinggi negeri fakultas ini. Saya harus terima di kepolisian. Saya harus terima di ikatan dinas. Apa itu APDN, STPDN, dan sekolah ikatan dinas lainnya. Saya harus terima di tentara. Tolong Anda tekankan dalam hati kecil saudara. Dengan demikian Anda juga akan berusaha bagaimana supaya Anda ini bisa terima dan tercapai cita-cita Anda semuanya. Setelah selesai, dilanjutkan dengan sarapan pagi bersama. Selanjutnya bersiap-siap untuk berkemas. Oke, anak-anak Bapak, kan ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Ya, jaga kesehatan. Nanti sampai di mana kita terima juga. Saya harus sampaikan tadi, sebelum kita makan, tentu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan melakukan penutupan. Setelah itu kita kembali ke tayang. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kesempatan langsung kepada Ustadz Tondi dulu ya. Ini Ustadz Tondi kita minta wejangannya pagi ini. Mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh kepada ya. Kepada Ustadz Tondi kami persilakan. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita di pagi hari ini kita bisa kembali beraktivitas. Mudah-mudahan langkah kita mulai dari Padang, dari pesantren kita kemarin, kita niatkan untuk menuntut ilmu. Insyaallah
akan dipermudah jalan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati Pak Ul, Ustaz Ridho, Zamalik, Zalidia, Sekolah dan Ustaz Pendi, yang kami banggakan anak kami sekalian kelas 12 laki-laki. Anak-anak sekalian, untuk pagi ini kita ada materi dari Ustaz Ridho kembali. Kalau di jadwal Ustaz lihat itu tentang spiritual emosional, yang kedua tentang motivasi. Nanti kita dengarkan apakah ini mau digabung, nanti kita lihat nanti dari Ustaz Ridho. Tapi saya minta kepada anda sekalian, tentu ada tujuan kita, ada harapan kita dengan kegiatan ini. Kalau tidak ada, maka sia-sia kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Supaya dia menjadi ada tujuan, ada manfaat, ikuti dengan baik, dengarkan dan laksanakan. Dan laksanakan apa yang diberikan oleh ustadz kita dan ustadz-ustazah pendamping kita. Kalau tidak ananda, maka tidak menjadi manfaat dia. Ustadz pribadi ada kontak dengan orang tua antum, mereka sangat bangga, sangat bersyukur ada kegiatan ini. Ada tuh Ustadz kirim yang ada kontak lah gitu. Ya Ustadz, makasih Ustadz, mudah-mudahan anak kami sukses. Luar biasa harapan orang tua kepada anda sekalian, luar biasa. Tolong dijaga anak kami Ustadz, tolong dibina. Jadi harus timbal balik. Kalau dari kitanya sudah begini, dari yayasan sudah all out gitu ya, dari antum juga harus begitu anda. Kalau tidak, Ustaz sering menyampaikan, kita SMA, guru BK hanya memfasilitasi, memberikan jalan. Tapi kalau anda tidak mau, ya tidak jadi. Artinya harus seimbang. Dari yayasan sudah memberikan segalanya ini, dari ananda juga harus mengambil kesempatan dan harus sungguh-sungguh dalam menjalani program-program kita. Itu saja dari Ustaz, mudah-mudahan semangat, tidak ada nanti yang ngantuk-ngantuk, dan mungkin nanti supaya lebih enjoy, nanti mungkin ada diskusi, silakan. Ustaz kita ini masih muda, belum berkeluarga, ya, jadi masih fresh lah gitu untuk diskusi. Silakan nanti diskusi boleh, tanya jawab segala macam. Yang jelas materinya itu nanti antum pahami dan bisa dijalankan nanti untuk beberapa bulan lagi. Antum Maret ya, Maret sudah selesai, Februari sangat singkat anda. Itu dari Ustaz, terima kasih kepada Ustaz Ridho sekali lagi. Ini beliau udah masuk hari kedua dengan kita ya. Mudah-mudahan beliau juga merasakan ini suatu kebahagiaan, saling berbagi itu luar biasa. Dan sangat bahagia lagi beliau Ustaz Ridho kalau apa yang dia sampaikan itu bisa kita pahami dan kita laksanakan. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fandi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Ridho untuk memberikan materinya pagi ini. Pada pukul 8 pagi dilanjutkan dengan materi kepemimpinan. Pertama dan terutama sekali, puji dan syukur marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sampai pagi ini kita masih dapat menghirup udara ya Allah. Kita telah menaikkan ibadah sholat subuh secara berjemaah, dilanjutkan dengan sarapan pagi tadi. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai daripada nikmat tidur yang Allah berikan, dan
nikmat dapat beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sampaikan, kita doakan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad, kelak di yaumil akhir termasuk daripada umatnya yang bakal mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anda semuanya, pada pagi hari ini ya, materi lagi belum tadi muhasabah, sekarang tentang spiritual emosional ya kan. Ketika kita memasuki usia mungkin yang lebih dewasa lagi, tentu pola pikir kita berubah, mindset kita berubah. Itu dinamakan dengan faktor kematangan. Makanya untuk membangun kecerdasan intelektual ini ya dibangun dari sejak kita kecil sampai kita masuk ke pesantren, ya kan? Agama kita dibentuk, ya, bukan hanya dari akademiknya, tapi rohaninya gitu, kejiwaan kita. Itu kecerdasan intelektual. Selanjutnya ada kecerdasan emosional. Emosional ya. Tahu apa itu kecerdasan emosional? Ada yang tahu? Emosi. Pasti saya emosi sih. Apa kecerdasan emosional? Definisinya lah. Kemampuan apa? Mengolah diri. Ya bagus. Adalah kemampuan menahan diri ya. Kemampuan kita menahan diri. Dari mungkin kita orangnya pemarah, kita mampu menahan diri, atau kemampuan kita dalam mengendalikan emosi kita di dalam kehidupan kita. Ya, itu disebut dengan kecerdasan emosional. Apa faktornya? Kecerdasan emosional ini yang dapat mempengaruhi. Lalu apa implementasinya? Implementasinya ada pada sabar. Setuju? Ya, sabar. Sabar juga diajarkan dalam agama kita. Dikatakan innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu implementasinya di dalam kehidupan kita, ya, kita bersabar. Sabar itu mampu menahan diri, mengendalikan emosi kita. Maka orang yang cerdas intelektualnya tapi tidak bisa di emosionalnya ini, belum tentu bisa sukses dia. Karena banyak orang yang mungkin cerdas, ilmunya tinggi, tapi belum mampu mengendalikan emosionalnya. Bisa masalah dalam rumah tangganya. Tapi dari yang tiga itu, mana yang paling betul-betul harus kita punyai? Spiritual kah, intelektual kah, atau emosional? Ada yang bisa? Dari yang tiga itu mana yang paling dominan lah, yang paling apa itu, yang paling penting rasanya apa? Ya, spiritual ini inilah yang paling penting. Apa implementasi? Ya, logika tadi kecerdasan intelek, ya, berhubungan dengan Tuhannya, pendekatan kita kepada Tuhan kita, berhubungan dengan rohani kita. Nah, inilah yang paling penting. Kenapa para koruptor itu dia koruptor? Dia bisa mendapatkan uang banyak dengan kecerdasan yang dia miliki. Tapi kenapa? Karena tidak ada spiritualnya, rendah gitu. Ada, tapi rendah spiritualnya. Dia mungkin hebat, ilmunya tinggi, punya jabatan, ya, bisa menghasilkan uang banyak dengan cara yang salah, tapi spiritualnya rendah. Kita ini bukan makhluk yang manusiawi. Apakah kalian setuju dengan kata itu? Kita ini bukan makhluk yang manusiawi sebenarnya, tapi lebih makhluk spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan. Kita ini adalah makhluk
spiritual yang punya pengalaman kemanusiaan, bukan makhluk yang spiritual, bukan makhluk yang manusiawi yang punya pengalaman spiritual. Nah, itu dia. Kita mesti mengaku kita ini cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah Nabi yang sayang Allah. Ya kan? Putri sayangnya apa? Dia adalah di surga, ditempatkan di surga. Nah, ya kan? Ditempatkan di surga. Nabi Adam. Lalu apa buktinya kita itu makhluk spiritual? Apa buktinya kita itu makhluk spiritual? Karena kita diberikan fitrah makna. Kita selalu bertanya dalam hidup, saya ini hidup untuk apa sih? Ya kan? Ada nggak kita pernah bertanya, setelah mati saya ngapain? Saya ini hidup di atas dunia ini ngapain sebenarnya? Atau saya ini siapa sih? Kan sebenarnya kita bisa ngaca saja, lihat kaca di cermin itu kita ngaca, saya siapa ya? Bercanda sama teman saya. Tapi bercanda itu sampai bawa orang tua itu gimana saya? Tapi karena seringnya masa alat kebiasa ini. Oh, namun itu ya suku bergarah-garah, enak bercanda, tapi bawa-bawa orang tua lagi. Ya, ini yang paling menyakitkan. Bawa-bawa orang tua. Balah caranya ya. Nah, kadang awak pandai lo deh. Iya. Enak. Pijak sampai bercakap lo gara-gara itu. Kalau kita masih bisa menahan, ya kan, emosi kita, maka kita bersabarlah. Enak. Atau ingatkan kawan kita yang seperti itu. Kawan lo. Santai kawan, jangan bawa orang tua kawan. Enak. Ya boleh bergarah, tapi kalau lah orang tua aku nak bergarah nama tu dia. Itu caranya mah. Enak. Tak usah lah orang tua. Kalau awak nak buat, ya buatlah. Tapi kalau orang tua awak jangan. Bisa awak. Itu kan. Ini memang ada teman kita yang seperti itu. Bercandanya itu kelewatan ya. Kalau sudah bawa orang tua itu kelewatan bercandanya. Itu bukan bercanda lagi, tapi sudah kelewatan, sudah kurang ajar ya kalau bawa orang tua. Atau lagi, apalagi sampai merendahkan, ya kan? Tidak merendahkan orang tua aku itu. Jadi kita doakan teman-teman yang seperti itu, semoga dia berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Setelah selesai, santri diajak untuk rehat dan bermain game bersama Ustadz Ustazah yang hadir. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jalan bawah santri Hamka. Pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai masuk neraka. Nah, singkatnya, apa maknanya yang antum dapatkan? Itu penutup dari motivasi, Ustazah melanjutkan dari motivasi yang diberikan sama Ustadz Ridho tadi. Terus berjuang walau jalan terhalang, walau tak ada ragu, tak ada bimbang, ingin hilang dan selalu dikenang. Itu sempat dan ruang.
Kemudian, santri makan siang bersama dengan Ustadz Ustazah. Setelah itu, santri bersiap-siap untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Terbuka dengan Ustadz kita siangnya, dan juga barusan kita acara game. Alhamdulillah, anak-anak bapak semuanya senang kan? Senang tak tinggi-tinggi ini? Alhamdulillah. Sekarang kita tentu kemarin bapak buka, dan sekarang bapak coba ditutup untuk acara ini. Untuk acara ini kita telah selesai melaksanakannya. Ada beberapa kesimpulan yang bapak dapati. Pertama itu Ananda harus bertekad dalam hati Ananda. Ya, kita pulang ini kita harus bertekad dalam hati kita. Yaitu pertama, jangan tinggalkan sholat. Ya, dengar itu semuanya. Sholat 5 waktu jangan Ananda tinggalkan, karena sholat ini adalah tiang dari agama, tiang dari segala-galanya. Kalau Ananda tinggalkan sholat, berarti saudara telah rugi besar. Ya, pada sholat, apa yang saya sampaikan kemarin, tinggal sholat zuhur tidak bisa diganti dengan zuhur besoknya. Ya, pada waktu sholat kita bisa mendoakan keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, ya, dan diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa berhasil? Makanya setiap sholat jangan langsung berdiri, duduk sebentar berdoa. Apa yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, saya juga menyampaikan pada Anda semuanya, minta maaf pada orang tua. Saya melihat semalam waktu kita muhasabah, melihat Anda semuanya terpakur, ya, meresapi apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, dan Anda merasa bersalah kepada kedua orang tua saudara. Ya, waktu nantinya orang tua datang ke asrama atau ke pesantren, pada saat itu Ananda minta maaf pada orang tua. Sampaikan bahwa Ananda telah bersalah selama ini, telah berdosa selama ini. Mohon dimaafkan mama, ibu, atau bapak, atau ayah. Ya, dengar semuanya. Kalau saudara tidak minta maaf pada orang tua saudara, saudara tidak akan berhasil hidup di dunia ini. Percayalah, ya. Saudara masih muda-muda, masih kecil-kecil, saatnya saudara minta maaf pada orang tua Anda, supaya saudara semuanya, Anda semuanya bisa sukses, bisa berhasil. Tanpa doa orang tua, Anda tidak akan berhasil. Tanpa Anda minta maaf pada orang tua Anda tidak akan berhasil. Percayalah sama Bapak, karena Bapak telah mengalami semuanya. Anda melihat semua teman-teman Bapak yang melawan pada orang tuanya, yang tidak maaf orang tuanya, akhirnya masa depannya suram. Karena Anda masih kecil-kecil sekarang, masih SMA, ya, akan melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya, akan bekerja, mengabdi pada negara nantinya. Makanya saudara semuanya, Anda minta maaf kepada orang tua. Ya, orang tua tidak akan pernah menyia-nyiakan anak-anak. Percaya, itu pesan Bapak kepada anak-anak. Terus yang ketiga, Bapak minta kita coba semua kegiatan semalam seharian, ya, sudah kita renungkan. Bapak minta kepada Ananda semuanya, sesampai di angka nanti, Ananda tolong fokus belajar. Fokus belajar, hari tidak berapa lama lagi, ya.
tidak berapa lama lagi. Hari ini jelas terasa, hari ke hari tidak terasa. Fokus belajar. Mana yang tidak bisa, tolong ditanyakan kepada guru yang membimbing, ya. Cuma belajarnya 3, masa 3 pelajaran tidak bisa. Saya dulu seluruh pelajaran yang saya ada di bukan sekarang cuma 3, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik. 3 tidak bisa, tidak mungkin. Makanya saudara bertekad, saya sampai di angka saya belajar. Fokus, tidak memikirkan yang lain, tidak cabut-cabut, tidak mengikuti adik-adik yang keluar, ya. Jadi saya minta pada Ananda semuanya supaya sampai di angka kita belajar lagi, sholat lagi, rajin sholat sunat, sholat wajib. Tolonglah kita yang besar sebagai contoh bagi adik-adik kita, ya. Harapan kami dari Hamka, saya sebagai yang dituakan di sini dan Ustaz Monik sebagai ketua rombongan dan Ustaz Tony, ya. Harapan kami Ananda harus terima di perguruan tinggi semuanya. Sepakat tak? Bertekad tak? Cobalah, saya akan melihat, Bapak akan melihat Ananda semuanya nanti selesai tes nanti di perguruan tinggi, baik itu namanya perguruan tinggi negeri yang saya sampaikan tadi, ada 5, ada ITB, UI, Unpad, Gajah Mada, dan IPB dan UNAN. Saudara terima semuanya. Dan juga bagi Ikatan Dinas, STPDN, Kepolisian dan Tentara yang bagi berminat, tolong yang IPDN untuk olahraganya tolong dimaksimalkan, ya. Saya minta pada Ustaz Monik berapa orang yang ikut sekolah Ikatan Dinas, Polisi dan Tentara dan juga STPDN. Nanti kita kalau misalnya Ustadz Rizky agak kurang, kita akan datangkan nanti dari Polda untuk berlatih saudara. Kami dari Hamka mengharapkan sekali, ya. Kami tidak akan meminta kepada saudara, cuma minta kami saudara semuanya bisa terima di perguruan tinggi, ya. Makanya kami berhari-hari habis untuk datang ke sini agar saudara ini bisa bertekad bulat untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Cuman itu, ya. Sepakat kita semuanya? Alhamdulillah. Oke lah, karena hari sudah hampir waktu masuk. Apakah kita makan di jalan, apakah kita makan di rumah, kita serahkan kepada panitia nantinya. Yang jelas acara kita dari pagi, dari kemarin sampai hari ini telah selesai. Untuk itu dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara penutupan muhasabah di Nagari Cengkareng saya tutup secara resmi. Alhamdulillah, dengan berakhirnya penutupan acara tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini yang sudah 2 hari kita laksanakan. Semoga bisa memberikan manfaat yang besar untuk antum. Tetap semangat, raih cita-cita, karena hari ini akan menentukan hari di masa yang akan datang. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian para santri bersiap-siap untuk pulang ke pesantren Hamka Padang. Sekian dulu video kita kali ini. See you Sobat Hamka. Nantikan terus ya video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat Hamka. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.